Beberapa waktu lalu, netizen heboh soal foto yang diunggah oleh Wapres RI Jusuf Kalla bersama dengan sosok kontroversial Dr. Zakir Naik yang udah naik turun di lebih dari 2000 panggung di 30 negara di dunia. Kolumnis kita, Profesor Munim Siri, menuliskan 2 kolom yang membahas seputar fenomena Naik ini. Yang pertama berjudul Kontroversi Zakir Naik, yang mostly membahas mengenai larangan dakwah terhadap Naik yang dilayangkan oleh beberapa negara including Inggris dan India. Zakir Naik sendiri adalah seorang self-proclaimed ahli Islam dan ahli perbandingan agama. Padahal dia nggak pernah studi formal bahkan madrasah sekalipun tentang Islam, apalagi agama lain. The only study yang pernah dia ambil adalah medical studies. Dan oleh karena latar belakangnya yang super mencengangkan ini, wajar banget ketika konten dakwah Naik dinilai dangkal oleh Munim Siri dalam kolom lainnya yang berjudul Beberapa Catatan Tentang Dakwah Dr. Zakir Naik. Kedangkalan kajian agama Zakir Naik sebetulnya dapat dengan mudah kita temukan dalam konten dakwahnya yang syarat akan circular reasoning alias logika yang berputar-putar. The first question, why do I stress that Prophet Muhammad is the last prophet? Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah says in the Quran, in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. That Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the prophet of Almighty God. He is the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, full of knowledge. Now when Almighty God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. It's mentioned in the Quran in chapter 33, Surah Azab, chapter 33, verse 40, that this is the last prophet. So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this is the last prophet. So because He had mentioned the last prophet, I believe in it. Muhammad adalah nabi terakhir karena Allah yang mengatakannya sebagaimana tertulis di Quran. Allah benar-benar mengatakannya karena Quran adalah benar-benar firman Allah sebagaimana tertulis di Quran. Sounds logical. Padahal Naik hobi banget bilang agama lain itu nggak logis. He says, behold my hands and feet. Handle me and see. For a spirit has no flesh and bone. And he gave his hand and they saw. And they were overjoyed. And he said that do you have any meat to eat? And they gave him broiled fish and a piece of honeycomb. And he ate to prove what? That he was God? To prove that he was not God. He ate. And he flesh and bones. A spirit has got no flesh and bone. This proves that it is scientifically not possible that Father, Son and Holy Ghost, Father, JSK, peace be, Holy Ghost is Almighty God. So, Trinitas itu nggak logis? Well, fair enough. Dalam Bible dan Quran, ada orang bisa membelah laut pakai tongkat. Ada juga tanah yang diembusin udara, terus jreng, jadi Homo sapiens. Ada nabi yang bisa berpindah tempat, dengan kecepatan cahaya. Very much logical. Naik bolak-balik bilang ajaran Kristen itu nggak scientific. Bukannya justru aneh kalau Allah yang Maha Kuasa harus logis, apalagi scientific. However, problem utama dakwah Naik adalah ketidakmampuannya memakai paradigma yang adil dalam melihat agama-agama. Kalau Islam yang nggak logis, itu kuasa Allah. Kalau agama lain yang nggak logis, itu penyimpangan wahyu. Terlepas dari kontennya yang super awesome ini, saya sepakat dengan Munim Siri bahwa segala upaya pemblokiran terhadap dakwah Zakir Naik haruslah dikutuk. Apalagi kalau otoritas sampai-sampai membuat fitnah atau membuat tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, salah satunya menuduh dia mendanai terorisme tanpa menyertakan bukti-bukti. Dan dakwah Naik jelas merupakan bagian dari kebebasannya untuk berbicara dan berekspresi. Dan hal itu patut kita lindungi bersama. Tapi, hal ini janganlah berlaku untuk Naik saja. Kalau Naik yang tidak pernah studi teologi Kristen, tidak memahami perspektif teologis Kristiani, boleh membuat tafsirnya sendiri terhadap Bible, bahkan menyebarkannya ke seluruh dunia, maka siapapun harus boleh melakukannya. Ahok mau mengkritik Al-Maidah 51, boleh. Dawkins mau mengkritik Quran, boleh. Da Vinci Code mau mengkritik gereja, boleh. Ateis,
Mau mengkritik Bible, Quran, ataupun kitab dari berbagai agama lainnya, boleh banget. Semua harus dilindungi kebebasannya untuk berpendapat dan menyebarkan wacananya kemanapun yang ia kehendaki. Itu menurut saya. Gimana menurut Anda? Haruskah Zakir Naik turun dari kiprahnya sebagai self-proclaimed ahli Islam dan perbandingan agama?